Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karina Kusuma, mahasiswa MM UGM Jakarta. Saat ini akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian tesis saya yang berjudul Efektivitas Strategi Defensif PT Garuda Indonesia Persero Tbk dalam menghadapi new normal pada masa pandemi COVID-19 periode tahun 2020-2021 dengan dosen pembimbing Bapak Ertambang Naharjo, PhD, CA. Pendahuluan serta latar belakang dari penelitian ini adalah ditemukannya infeksi virus COVID-19 pada tanggal 31 Desember 2019 di China dan menyebar dengan sangat cepat hampir di seluruh dunia dengan jumlah 1 juta kasus pada April 2020 dan meningkat secara signifikan menjadi 178 juta kasus dengan 3,8 juta kematian pada Juni 2021. Apa dampaknya? Yaitu terdapat perubahan dan penyesuaian dari kehidupan masyarakat sehari-hari yang kita kenal dengan new normal, yang pada akhirnya menjadi disrupsi bagi operasi bisnis di hampir seluruh industri. Dan penerbangan menjadi salah satu industri yang paling terdampak. Mengapa? Karena mudahnya penyebaran virus yang mengakibatkan pembatasan ruang gerak masyarakat menjadi salah satu langkah utama yang diambil oleh pemerintah untuk meminimalisir penyebaran virus ini. Pembatasan aktivitas masyarakat di luar rumah hingga lockdown menjadi langkah utama yang diambil oleh pemerintah dan berdampak besar pada industri di sektor penerbangan yang bertumpu pada mobilitas masyarakat sebagai bisnis utamanya. Selanjutnya bisa kita lihat pada data ini adalah pergerakan pesawat domestik di tahun 2018 sampai dengan 2021, di mana terdapat penurunan yang sangat signifikan di Indonesia sendiri didapat dari data Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Nah, tentunya hal ini sangat berpengaruh pada Garuda Indonesia sebagai badan usaha milik negara yang bergerak di industri penerbangan sejak tahun 1949. Bisa dilihat pada tahun 2019 sampai dengan 2020 terdapat penurunan jumlah penumpang, jumlah frekuensi maupun pendapatan dari Garuda Indonesia akibat dari pandemi COVID-19 ini. Lalu sudah banyak strategi-strategi yang dilakukan oleh Garuda Indonesia, maka dari itu ini adalah menjadi latar belakang dari penelitian ini. Pertanyaan dari penelitian ini adalah bagaimana efektivitas strategi defensif yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia Persero Tbk dalam menyesuaikan new normal pada kondisi pandemi COVID-19 dalam menjaga keberlangsungan bisnisnya. Selanjutnya, landasan teori yang akan digunakan adalah strategi menurut Thomson, Gamble, and Strickland 2016, yaitu strategi merupakan kombinasi dari tindakan dan pendekatan bisnis yang kompetitif yang digunakan untuk menjaga posisi perusahaan di dalam pasar serta memuaskan pelanggan, mampu bersaing dengan kompetitor, melakukan operasi perusahaan yang efektif, dan mencapai tujuan organisasi. Selain itu juga akan dilakukan analisis dari lingkungan internal, lingkungan eksternal, dan juga dari strategi bertahan. Secara singkat, resource-based view digunakan untuk membantu perusahaan dalam mencapai keunggulan kompetitif dari performa yang maksimal dengan membuat asumsi bahwa setiap sumber daya dan kapabilitas perusahaan merupakan faktor-faktor utama yang dapat menentukan keunggulan kompetitif dan juga performa dari perusahaan tersebut. Dan akan dibagi menjadi tangible, intangible, dan juga sumber daya manusia. Sedangkan Frio adalah analisa mengenai implikasi kompetitif dari sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang dibagi menjadi berharga, langka, sulit untuk diimitasi, dan juga terorganisasi untuk mencapai nilainya. Pestel merupakan analisa mengenai faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi sebuah perusahaan, yaitu dari sisi political, economic, social, technological, environmental, dan juga legal. Dan SWOT sendiri akan melihat kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman dari lingkungan eksternal dan juga internal perusahaan tersebut. Metode penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain penelitian studi kasus. Dan akan terdapat 4 tahapan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah tahap awal penelitian akan dimulai dengan mengelaborasi dan memaparkan kondisi perusahaan pada masa pandemi COVID-19 dengan melihat sumber daya dan kapabilitas, serta kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh perusahaan dengan menggunakan pendekatan RBV, Frio, dan analisis SWOT serta Pestel. Selanjutnya, wawancara akan dilakukan dengan pejabat perusahaan terkait dengan langkah-langkah dan strategi yang diterapkan oleh perusahaan untuk mengatasi variabel-variabel tersebut. Dan tahap ketiga adalah efektivitas penerapan strategi tersebut akan diteliti dan disimpulkan dengan penilaian dari peneliti berdasarkan data yang diperoleh serta diskusi dengan beberapa panelis atau narasumber. Dan yang terakhir adalah merumuskan kesimpulan dari data-data yang telah dijabarkan, diolah dan diteliti pada bab 1 sampai dengan 4, dan memberikan jawaban bagi pertanyaan penelitian ini. Dalam penelitian ini akan terdapat 8 narasumber, yaitu 4 narasumber yang akan memaparkan mengenai strategi perusahaan
yaitu Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Direktur Marketing, serta Direktur Sumber Daya Manusia dari PT Periode Indonesia Persero Tbk, dengan kualifikasi bahwa para pejabat perusahaan yang memiliki kewenangan penuh untuk mempertimbangkan, memutuskan, dan menerapkan strategi perusahaan. Sedangkan 4 narasumber lainnya akan melihat dari sisi efektivitas strategi, yaitu pengamat penerbangan nasional, dosen MMUGM Jakarta, alumni manajemen aviasi Universitas Indonesia, dan juga mahasiswa MMUGM Jakarta, yang merupakan narasumber dari sisi akademis yang memahami mengenai strategi perusahaan dan dapat memberikan masukan dan saran dari sudut pandang teoritis, juga dari sisi pakar yang memahami industri penerbangan nasional sehingga dapat memberikan masukan dan saran dari sisi praktisi. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan dan hasil penelitian. Yang pertama adalah dengan analisis RBV yang akan dibagi menjadi 3, yaitu tangible, intangible, dan juga SDM. Dari sisi sumber daya yang tangible, Garuda Indonesia memiliki 116 kantor cabang di Indonesia dan 19 kantor cabang internasional, 4 unit simulator pesawat, serta 142 unit pesawat dengan berbagai jenis dengan usia pakai rata-rata 8,54 tahun. Sedangkan dari sumber daya intangible, Garuda Indonesia memiliki brand image yang kuat, serta recognition nasional maupun internasional dengan berbagai awards operasional, layanan, komersial, dan juga manajemen. Dan dari sisi sumber daya manusia, Garuda Indonesia memiliki sumber daya manusia yang besar dan beragam dengan sebagian besar memiliki sertifikasi profesi khusus seperti penerbang, awak kabin, teknik, dan juga airport handling. Menggunakan analisis Frio, dikatakan bahwa Garuda Indonesia memiliki keunggulan kompetitif berkelanjutan, keunggulan kompetitif sementara, dan juga keunggulan kompetitif paritas. Dari sisi keunggulan kompetitif berkelanjutan, Garuda Indonesia memiliki sumber daya manusia dengan keahlian khusus dan juga brand image perusahaan yang kuat di mata publik, karena kedua sumber daya ini merupakan sumber daya yang berharga, langka, tidak mudah untuk diimitasi, dan juga diorganisasi dengan baik untuk mencapai tujuannya. Sedangkan dari keunggulan kompetitif sementara, terdapat 2 sumber daya, yaitu budaya perusahaan yang mengedepankan hospitality dan budaya Indonesia, serta sistem informasi dan teknologi yang canggih dan maju. Kedua hal ini merupakan hal yang berharga, langka, namun dapat diimitasi oleh perusahaan lainnya. Sedangkan yang terakhir, keunggulan kompetitif paritas, yaitu adalah alat produksi, yaitu pesawat yang dimiliki dan disewa oleh perusahaan. Sumber daya ini merupakan sumber daya yang berharga dan dapat diorganisasi dengan baik, namun ini bukan sumber daya yang langka dan tidak bisa diimitasi karena ini merupakan pabrikan yang dapat dimiliki oleh kompetitor lainnya. Menggunakan analisis PESTEL dari sisi politik, dapat dikatakan bahwa Garuda Indonesia merupakan BUMN yang dipengaruhi oleh kebijakan politik dan juga pemerintahan. Selain itu dari sisi ekonomi, penyesuaian harga aftur dengan mempertimbangkan harga minyak dunia, serta perubahan nilai tukar mata uang dan juga penurunan tingkat ekonomi masyarakat tentunya akan mempengaruhi bisnis dari Garuda Indonesia. Dari sisi sosial, perubahan kebiasaan masyarakat akibat pandemi COVID-19 khususnya dalam hal mobilitas juga tentunya akan mempengaruhi perusahaan. Dari sisi teknologi, kemajuan teknologi yang berdampak pada perubahan kegiatan masyarakat sehari-hari, contohnya misalnya adalah ketidakbutuhan untuk tatap muka secara fisik yang tentunya akan mempengaruhi bisnis dari Garuda Indonesia. Dari sisi lingkungan, pandemi, bencana alam, dan juga pergantian musim juga akan mempengaruhi dari bisnis dan operasional Garuda Indonesia sehari-hari. Dari sisi legal, terdapat kebijakan penerapan tarif batas atas penumpang yang dikeluarkan oleh Kemenhub yang juga tentunya mempengaruhi operasional dari bisnis Garuda Indonesia. Dari sisi strength, Garuda Indonesia merupakan BUMN yang didukung oleh pemerintah, contohnya adalah dengan pemberian surat hutang wajib konversi pada masa pandemi COVID kemarin, dan juga jumlah pesawat dan rute terbesar di Indonesia, serta brand image Garuda Indonesia sudah sangat melekat. Dari sisi weakness, Garuda Indonesia merupakan BUMN yang memiliki keharusan dalam mengikuti birokrasi pemerintahan sehingga Garuda Indonesia menjadi perusahaan yang tidak agile. Juga tingginya jumlah hutang akibat penumpukan biaya operasional, dan Garuda Indonesia merupakan maskapai dengan tingkat lease to revenue ratio yang paling tinggi di dunia, yaitu 24%, dan 4 kali lebih besar dibandingkan dengan rata-rata maskapai dunia lainnya. Dari sisi opportunities, Garuda Indonesia memiliki peluang karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang membutuhkan transportasi udara, juga jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 230 juta jiwa yang tentunya menjadi market yang sangat besar bagi Garuda Indonesia. Selain itu dari sisi threat atau ancaman, banyaknya pihak ketiga yang berkaitan dengan operasional perusahaan, misalnya dengan OTP di bandara, lalu turun drastisnya mobilitas masyarakat akibat pandemi COVID-19, serta pemasok tunggal aftur bagi Garuda Indonesia yaitu hanya Pertamina. Hasil penelitian selanjutnya mengenai strategi defensif, para narasumber menyatakan bahwa battle yang saat ini dihadapi oleh Garuda Indonesia telah berubah, sehingga banyak perubahan dan penyesuaian yang dilakukan oleh perusahaan baik dari segi sumber daya manusia, keuangan, marketing, hingga operasional.
Peneliti menggambarkan strategi perusahaan sebagai strategi bertahan. Namun dari hasil wawancara terdapat satu direksi setuju, dua direksi setuju meskipun tidak sepenuhnya, dan satu direksi tidak setuju. Dalam kesimpulannya, jajaran direksi Garuda Indonesia mengatakan bahwa betul masa pandemi COVID-19 ini telah membuat kondisi perusahaan berada di dalam posisi sulit. Namun justru membuka peluang dari sisi lainnya. Battle yang dihadapi akibat dari masa pandemi COVID ini berbeda, sehingga Garuda Indonesia justru mengambil posisinya dengan lebih ofensif dan agresif, dengan menyatakan posisinya sebagai perusahaan penerbangan yang mementingkan protokol kesehatan, mengutamakan layanan dan tidak menurunkan harga sama sekali, dan bertransformasi untuk perusahaan yang lebih sehat dan siap menghadapi tantangan lain ke depannya, dengan mengubah terminologi sebelumnya yang bukan lagi berapa banyak penumpang atau rute yang terbangi, tetapi mengacu pada profitability. Selanjutnya, dari hasil penelitian dan juga wawancara dengan narasumber didapatkan beberapa strategi perusahaan dari segi keuangan, operasional, marketing, dan juga SDM. Beberapa di antaranya adalah renegosiasi dengan lessor, negosiasi dengan para kreditur dan partner, serta program efisiensi operasional 15-20% setiap bulannya. Lalu ada juga optimalisasi frekuensi dan kapasitas penerbangan, optimalisasi layanan kargo, serta penutupan dan pengurangan rute yang tidak menghasilkan profit, serta memperkenalkan tagar Because You Matter yang memfokuskan pada protokol kesehatan dan kenyamanan terbang pada masa pandemi COVID-19, serta mengembangkan produk ancillaries atau pendapatan non-airlines. Dari segi SDM, terdapat perlindungan terhadap SDM dengan menerapkan WFH dan penyediaan vaksinasi serta APD, perampingan organisasi perusahaan dengan program pensiun dini dan cuti di luar tanggungan perusahaan, serta pemotongan gaji karyawan dengan rentang 30-50% di setiap bulannya. Dari penerapan strategi tersebut, kita bisa melihat data operasional dan finansial dari perusahaan pada rentang waktu tahun 2019 sampai dengan 2021. Dari data di bawah ini dapat dilihat bahwa jumlah penumpang yang menurun drastis di tahun 2020, namun mengalami peningkatan di tahun 2021 yang berbanding terbalik dengan tingkat keterisian kargo yang mengalami peningkatan di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, hasil penelitian mengenai efektivitas strategi defensif perusahaan dan efektivitas strategi defensif Garuda Indonesia pada penelitian ini akan dilihat dari sudut pandang narasumber yang telah dibahas sebelumnya, dengan menganalisa strategi yang sudah disampaikan oleh jajaran manajemen perusahaan dan dibandingkan implikasinya dengan performa operasi dan keuangan perusahaan pada masa pandemi COVID-19 pada rentang waktu 2020 sampai dengan September 2021. Yang pertama adalah Alvin Lee, selaku pengamat penerbangan nasional, mengatakan bahwa efektivitas strategi itu relatif, namun strategi saat ini sudah efektif sebagai langkah defense mengingat kondisi saat ini untuk setidaknya mengurangi kerugian dan menahan laju operasinya. Namun perusahaan tidak eksis di industri dan mengalami banyak kelemahan dibandingkan dengan kompetitornya di industri. Dan juga terdapat anomali pada strategi saat ini, yaitu sebagai market leader dengan tidak adanya pricing strategi yang diterapkan oleh perusahaan. Selanjutnya perlu dilakukan strategi personalized promotion dengan memanfaatkan big data yang dimiliki untuk tetap mengikat pelanggan lama dan menarik kembali pelanggan yang lain, tidak lagi secara konvensional, yaitu dengan memanfaatkan brand image, pelayanan, dan fasilitas lounge yang ditawarkan. Sedangkan Ibu Dian Kartika Rahajeng selaku dosen UGM Jakarta mengatakan, dilihat dari strategi dan data operasional perusahaan sudah mengupayakan berbagai strategi untuk bertahan yang bisa dikatakan efektif, namun dalam rentang waktu yang sangat temporer. Dari strategi operasional, keuangan, marketing, hingga SDM yang telah dilakukan dapat dikatakan sudah mendekati optimal karena sudah terdapat solusi alternatif yang coba diterapkan mulai dari penundaan pembayaran sewa, mengoptimalkan frekuensi dan kapasitas penumpang, hingga mencoba meyakinkan konsumen untuk tetap mau terbang bersama Garuda Indonesia. Dari holistical point of view, dari sisi konsumen belum kembali ke aktivitas semula, sehingga kualitas penerbangan tidak akan serapid dan semasif dulu. Sehingga harus siap dengan strategi marketing yang dapat menjawab kebutuhan konsumen saat ini pada masa new normal. Selanjutnya, dari narasumber Bapak Arya Maulana, selaku alumni manajemen aviasi Universitas Indonesia, mengatakan bahwa terkait dengan strategi dan data yang disampaikan, Garuda Indonesia bisa dikatakan sudah berusaha melakukan yang terbaik dari sisi strategi operasional, keuangan, dan juga marketing. Penurunan jumlah penumpang yang berkorelasi dengan penurunan revenue sudah diimbangi dengan langkah perusahaan yang tepat dan efektif dengan penurunan biaya operasional, dengan salah satunya adalah negosiasi dengan berbagai vendor, khususnya lessor, untuk menjaga tingkat margin antara margin operasional dan margin revenue. Dari sisi layanan, strategi yang dilakukan sudah cukup baik dan berjalan dengan efektif dan memberi output yang jelas, di mana operasional layanan menekankan pada era new normal yang mengedepankan protokol kesehatan baik di seluruh aspek pre-flight, in-flight, maupun post-flight, yang ditunjukkan dengan audit internal dan eksternal dari Skytrax untuk menimbulkan kepercayaan dari penumpang. Selanjutnya, restrukturisasi hutang perlu dilakukan dengan lebih cepat, khususnya karena biaya sewa pesawat yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan maskapai lainnya, karena meskipun saat ini perusahaan sudah optimal terhadap market,
Tetapi perusahaan memiliki hutang-hutang yang sudah berjalan dan terus bertambah, sehingga perusahaan akan semakin sehat dari sisi hutang, dan kesempatan perusahaan untuk bertahan menghadapi pandemi ini semakin besar. Sedangkan narasumber terakhir, yaitu Korodinisa, mahasiswa UGM Jakarta, mengatakan, melihat strategi yang dilakukan dan dibandingkan dengan data operasional dan keuangan perusahaan, dapat dikatakan bahwa strategi yang dilakukan cukup berpengaruh, namun tidak adanya pricing strategi justru membuat harga Garuda Indonesia masih relatif tinggi dibandingkan dengan kompetitornya. Strategi pengurangan, penghematan, dan optimalisasi yang dilakukan efektif membantu Garuda untuk melewati masa-masa sulit di pandemi ini dengan berfokus pada rute-rute dan bisnis-bisnis yang menguntungkan bagi perusahaan. Penghematan-penghematan dan peninjauan kembali bisnisnya untuk menahan kerugian di masa pandemi ini merupakan strategi yang baik, namun perlu diperhatikan kembali apakah strategi ini akan berdampak bagi brand image Garuda Indonesia sebagai maskapai nomor 1 di Indonesia, karena brand image Garuda Indonesia menjadi hal yang tidak dapat dibeli. Simpulan dari hasil penelitian ini adalah perusahaan telah menjalankan strategi-strategi defensif untuk mempertahankan perusahaan dari disrupsi yang terjadi, seperti restrukturisasi perusahaan, baik dari segi operasional maupun restrukturisasi hutang, serta melakukan optimalisasi pada operasional dengan melakukan pengurangan pengoperasian armada dan rute yang dianggap tidak menguntungkan. Selain dari strategi defensif yang diterapkan, Garuda Indonesia juga menerapkan strategi-strategi yang digunakan untuk menyesuaikan perusahaan dengan kondisi pandemi, masyarakat, dan market yang berubah, yaitu dengan menggunakan strategi pemasaran dan memperkenalkan hashtag Because You Matter kepada konsumen untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan telah sesuai dengan standar protokol kesehatan pada masa new normal, dan memastikan bahwa pelanggan akan merasa aman dan nyaman menggunakan Garuda Indonesia. Secara keseluruhan, strategi yang diterapkan menekankan pada profitability dan mengembalikan mindset ke fundamental dalam menjalankan perusahaan, yaitu mencapai keuntungan. Manajemen menyadari bahwa saat ini terbang kemana-mana dan memiliki pesawat yang banyak sudah tidak ada artinya, yang tadinya sebuah glory story menjadi sebuah beban hingga saat ini. Tujuan utama manajemen saat ini adalah memastikan bahwa perusahaan dapat menghasilkan keuntungan dan bagaimana caranya agar dapat bersiap menghadapi pandemi kedua di kemudian hari, karena income perusahaan adalah variabel, tetapi cost adalah fix, sehingga untuk menghadapi masa depan agar perusahaan lebih agile menghadapi pandemi atau eksternal faktor lainnya. Narasumber lainnya menyimpulkan bahwa strategi-strategi defensif yang dilakukan oleh Garuda Indonesia cukup optimal dan efektif dalam menghadapi situasi new normal saat ini. Hal ini dilihat dari data operasional dan data keuangan yang mengalami kebaikan dan peningkatan pada periode tahun 2020 hingga 2021. Upaya-upaya dilakukan oleh manajemen dengan penerapan strategi-strategi tersebut diharapkan dapat mempertahankan perusahaan dari kerugian yang lebih besar. Namun, masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh manajemen, yaitu mengenai pricing strategi yang tidak dilakukan oleh perusahaan pada masa pandemi ini, yang dianggap sebagai sebuah anomali, mengingat daya beli masyarakat yang menurun akibat kondisi saat ini, sehingga membuka celah bagi konsumen untuk berpindah ke kompetitor dengan harga yang jauh lebih murah. Dan saran dari hasil penelitian ini adalah, pandemi ini merupakan game changer bagi industri penerbangan secara keseluruhan, sehingga manajemen kedepannya perlu untuk lebih memahami market yang sudah berubah, industri yang berubah, sehingga nantinya strategi yang diimplementasikan tidak hanya efektif, namun juga sampai kepada what should we do next for us to survive, for us to be sustained in this industry. Demikian presentasi hasil dari penelitian saya untuk tesis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.